Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat rahmati Allah taala, marilah yang pertama kita senantiasa berucap syukur kepada Allah taala atas nikmat iman, atas nikmat Islam, dan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju masa yang kita cintai ini. Salat dan salam kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya. Sembari kita berharap semoga kita semua termasuk orang-orang yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinlah khatib untuk menyampaikan sebuah materi tentang pentingnya untuk memiliki teman yang soleh. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam Quran surat Az-Zuhruf ayat ke-67 Allah Ta'ala berfirman, Al-ahillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman karib, teman akrab pada hari itu, yaitu pada hari akhir nanti, sebagian yang satu dengan yang lainnya akan bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Seorang mufassirin Imam At-Tabari menyampaikan kepada kita, mereka yang nanti di akhir itu bermusuhan ialah mereka yang sewaktu hidup di atas muka bumi ini mereka saling bergotong royong di dalam agenda kejahatan, agenda kemungkaran. Maka mereka akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lain untuk saling menyalahkan. Adapun mereka orang-orang yang bertakwa yang sewaktu hidup di atas muka bumi ini bersatu padu, berjamaah untuk beribadah bersama-sama, untuk beramal soleh bersama-sama, untuk mendakwakan agama ini bersama-sama, maka mereka kelak akan saling tolong menolong. Sebab itulah Imam Syafi'i menyampaikan kepada kita, banyaklah bergaul dengan orang soleh meskipun kita belum menjadi orang soleh. Sebab kelak orang soleh itu kelak akan memberikan syafaat kepada kita nantinya. Dan karena itu pula para jemaah sekalian, dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-119 Allah Ta'ala juga mengatakan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan bersamalah dengan orang-orang yang shadiq. Bersamalah dengan orang-orang yang benar, bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Karena itu para jamaah sekalian, Rasulullah SAW menasihati kita, Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti agama, tabiat, karakter teman karibnya. Falyandur ahadukum ma yukhalilu. Maka hendaklah kamu perhatikan siapakah teman dekatmu itu. Dan Rasulullah SAW memberikan tamsil, memberikan perumpamaan kepada kita. Apabila kita bergaul dengan orang yang baik, maka itu layaknya kita bergaul dengan tukang parfum. Meskipun kita tidak membeli parfumnya, tapi setidaknya kita kecipratan wangi harumnya. Dan perumpamaan kita bergaul dengan orang yang buruk itu ialah seperti kita bergaul dengan seorang pandai besi. Meskipun kita tidak memakai jasanya, kita juga akan terkena bau tak enak miliknya. Karena itu para jemaah sekalian, hendaknya kita perhatikan dengan siapa kita itu bergaul. Sebab ini penting bagi kita semuanya untuk mencari teman karib di dalam hidup kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa apabila kita hendak mencari rumah, yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah tetangga kita.
Sebab tetangga kita itu yang nanti akan menjadi kawan karib kita. Apabila ia menjadi tetangga yang baik, apabila ia termasuk tetangga yang baik, maka insya Allah ia akan menular ke dalam diri kita. Dan apabila ia tetangga yang buruk, maka berpotensi pula untuk menular kepada diri kita. Para jemaah sekalian, seorang sahabat Nabi Umar bin Khattab menyampaikan kepada kita bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui apakah teman kita ini betul-betul teman yang soleh, sehingga layak kita genggam erat dirinya untuk bersama-sama menapaki kehidupan di atas muka bumi ini. Yang pertama, Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat menyampaikan kepada kita, setidaknya yang pertama kita harus mengenal dirinya seperti kita mengenal tetangga kita. Hendaknya kita yang pertama mengenal dirinya, mengenal seluk-beluk dirinya, karakter, tabiat, kebiasaan dirinya, sebagaimana kita mengenal tetangga kita. Apabila ia baik, maka jadikan ia kawan kita. Yang kedua, Umar bin Khattab menyampaikan kepada kita, hendaknya kita pernah melakukan berbisnis atau utang piutang kepada dirinya, sehingga dengan hal itu kita bisa mengetahui sikap warok, sikap kehati-hatian dalam dirinya ketika ia memegang uang. Adapun yang ketiga, para jemaah sekalian, hendaknya kita pernah melakukan safar, pernah melakukan perjalanan jarak jauh dengan dirinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, safar itu ialah azab. Maka di dalam suasana safar itu, dalam suasana lapar dan dahaga, dalam suasana yang letih itu, biasanya orang itu akan keluar watak aslinya. Maka apabila kita pernah melakukan safar dengan dirinya, kita akan tahu karakter dan akhlak dirinya yang sesungguhnya. Adapun yang keempat ialah setidaknya kita pernah memberikan amanah kepada dirinya untuk mengetahui apakah ia amanah atau tidak dalam memegang tanggung jawab, dalam memegang satu amanah yang diembankan kepada dirinya. Adapun sahabat Nabi yang lain, para jemaah sekalian, cara ia mengetahui bahwa temannya adalah sahabat yang sejati, sahabat yang soleh, sebagaimana kita bisa belajar dalam sebuah riwayat ketika Ali bin Abi Thalib dipuji oleh sahabat Nabi yang lain, "Ya Ali, temanmu itu banyak sekali." Kata Ali bin Abi Thalib, "Saat aku sakit, aku lebih mudah untuk menghitungnya." Jadi Ali memberikan ukuran, memberikan parameter pertemanan kepada kita semuanya, bahwa teman yang baik itu bukan hanya menghampiri kita dalam urusan pinjam uang saja, dalam urusan minta keperluan dan minta bantuan saja, tapi juga bersedia untuk mendampingi kita saat kita tertimpa musibah, saat kita tertimpa sakit, lara, dan kesulitan hidup yang lainnya. Maka apabila kita memiliki teman yang seperti itu, jadikan ia sebagai teman yang sejati, jadikan ia teman yang soleh, yang insyaallah akan mendampingi kita di dalam kehidupan kita. Seorang alim yang lain, yaitu Kamaluddin bin Al-Hammam, menasihati muridnya, yaitu Bishr bin Al-Haris. Ia mengatakan, "Ya Bishr, semua teman yang engkau tidak memperoleh manfaat darinya, maka tinggalkanlah." Lalu Bishr bertanya, "Apa ukuran manfaat itu?" Kata Kamaluddin bin Al-Hammam, yaitu ia senantiasa menasihati kita di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka apabila ia saling menasihati di dalam urusan dunia, dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, jadikan ia sebaik-baik teman di dalam hidup kita. Dan seseorang itu, para jamaah sekalian, akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai orang yang soleh, kalau kita mencintai orang yang alim, orang yang faqih, kalau kita mencintai para juru dakwah, maka kita akan bersama dengan dirinya di surga nantinya. Sebagaimana kita bisa baca dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Anas bin Malik meriwayatkan ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Kata laki-laki itu, "Tidak ada ya Rasulullah, hanya saja
Aku sangat mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Al-mar'u mahamman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Pada mata yang lain dikatakan, anta mahamman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Setelah mendengar hadis ini para jemaah sekalian, Anas bin Malik menyampaikan kepada kita, setelah aku masuk Islam, tidak ada hal yang lebih membahagiakan aku selain aku mendengar hadis ini, yaitu apabila kita mencintai Allah dan Rasul yang sungguhnya, maka kita akan bersama dengan mereka di surga kelak nantinya. Dan karena itu para jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengajari doa kepada kita agar kita senantiasa untuk mencintai orang soleh dan bisa bergaul dengan mereka. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintaimu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan amal yang mendekatkanku agar dapat mencintaimu. Maka para jamaah sekalian, semoga kita semua termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, juga mencintai orang-orang yang soleh, meskipun kita belum menjadi orang soleh seperti mereka. Sebab orang soleh itu kelak bisa memberikan syafaat kepada kita nantinya di hari akhir nanti. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada khutbah pertama tadi khatib menyampaikan kepada kita bahwa pentingnya bagi kita untuk mencari teman yang soleh, yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, meskipun kita belum termasuk menjadi orang yang soleh. Banyaklah bergaul dengan mereka, sebab orang yang soleh itu kelak bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita di hari akhir nanti. Sebab orang soleh itu kelak bisa memberikan kesaksian kepada kita jika kita pernah beribadah bersama-sama dengan mereka, jika kita pernah melakukan amal soleh bersama-sama dengan mereka, jika kita pernah berdakwah, mendakwahkan agama ini bersama mereka. Maka semoga kelak orang-orang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada kita nantinya. Marilah kita tutup khutbah kedua ini dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah Ta'ala melapangkan segenap urusan hidup kita, memudahkan diri kita untuk menegakkan agama ini sesuai dengan taraf kemampuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma tawil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadiyas sholihin. Allahumma afini fi badana, Allahumma afini fi samina, Allahumma afini fi basarina la ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla.
Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afaa 'inda hisab. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina wa ahlus sunnah fi Suriah, fi Filistin, fi Yaman, fi Libya, fi Rohingya, fi Uyghur, fi Kashmir, fi Indonesia, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullah.